Halo Sobat Editor, saya Aki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kalau kalian lihat di Instagram saya, kebanyakan saya mempost hasil dari foto saya sendiri. Kemudian saya color grade. Dan rata-rata saya color gradingnya itu menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana saya edit, stay tune ya karena di video kali ini saya akan membahas aplikasi tersebut. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diubah notifikasinya menjadi all, agar kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru dari saya. Jadi Lightroom itu adalah aplikasi Adobe yang diperuntukkan untuk color grading. Apa itu color grading? Jadi, color grading adalah proses merubah visual tone atau nuansa video dari suatu media baik foto maupun video. Itu kalau kalian cari dari Google. Tapi simpelnya color grading adalah mempercantik atau memperbagus pewarnaan dalam foto atau video. Jadi daripada tambah bingung, kita langsung aja masuk ke layar. Oke, di sini saya akan membahas yang penting-penting saja biar nggak terlalu lama. Di sini saya menggunakan Lightroom 6.1. Yang belum punya aplikasinya bisa download lewat link yang saya taruh di deskripsi ya. Jadi seperti biasa, bagian atas ini namanya menu bar ya. Tapi kita jarang banget pakai ini. Dan kemudian tampilannya ada di sebelah sini. Ada banyak. Tetapi yang sering kita pakai dan yang sering saya pakai juga hanya library dan develop. Library untuk memilih file yang ingin kita color grade. Dan kemudian develop adalah untuk color gradingnya. Kemudian pertama kita di tampilan library ya. Di sebelah kiri sini ini ada foldernya. Dan di sini kita previous import itu masih kosong ya, karena belum ada yang diimport. Jadi untuk mengimpornya, saya sudah siapkan gambar ya. Satu contoh gambar ini. Ini saya ambil sendiri ya. Dan kita langsung aja ya impor. Kita bisa impor lewat sini. Kita klik di sini. Dan bisa juga kita ke file explorer-nya, kemudian kita drag and drop. Dan nanti langsung kebuka sendiri ini, kemudian kita pilih import. Kalau misalnya kalian impor lebih dari satu gambar, berarti di sini ada lebih dari satu gambar ya. Di bagian bawah sini juga ada lebih dari satu gambar nantinya. Kemudian ini ada 1 sama 2, jadi ini tampilan yang utamanya, tampilan ini. Kemudian yang kedua ini kalau kalian aktifkan, nanti di monitor kedua akan muncul ya. Di sini saya ada monitor keduanya, jadi bisa ditekan ya. Tapi kita pakai 1 saja ya. Karena buat saya 1 juga cukup. Kemudian sekarang kita langsung aja ke develop. Oke, ini tampilan develop ya. Di sini masih tulisannya no photo selected karena kita belum menekan gambar yang ada di bawah sini. Gambar yang ada di bawah sini itu fungsinya untuk kita memilih gambarnya. Jadi kalau ada lebih dari 1, kita bisa pilih mau gambar yang mana yang kita edit. Di sini karena cuma ada 1, jadi saya pilih ini. Nanti langsung muncul seperti ini ya, otomatis. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kiri sini ya. Di sini ada navigator, kalau masih ketutup kalian tinggal klik saja segitiganya. Di sini kita bisa mengatur posisi kita melihat gambar ini ya. Jadi misalnya kalau fit ya berarti otomatis nyesuaiin besarnya. Kemudian kalau fill itu dia nyesuaiin besar yang pinggirnya sini. Atau kalau misalnya lebih panjang ya, lebih landscape, itu bakal nyesuaiin bagian atas ini. Pokoknya dia bakal ngefill. Kemudian untuk tarik ke atasnya kita bisa langsung di tengah sini kita drag ya ke atas atau ke bawah. Dan karena ini cuman fill jadi cuman bisa ke atas ke bawah. Kemudian ini 1:1 100% jadinya. Ini 100% maksudnya dia bakal ngikutin resolusi laptop kalian. Jadi kalau misalnya resolusinya 1080 dia bakal nyesuaiinnya ini. Dan kemudian ini kita bisa atur. Tapi saya jarang menggunakan ini ya. Saya biasanya tetap di fit. Kemudian kalau ingin zoom kita klik di tengah sini ya. Di gambarnya. Dan untuk menggesernya kita drag. Kemudian di bawahnya ada preset ya. Kalau masih ketutup juga bisa dibuka. Preset ini fungsinya ya seperti preset di HP. Kalian bisa pakai buat efek-efek ya.
Tapi saya jarang menggunakan ini karena biasanya hasilnya kurang sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya pakainya yang di sebelah kanan sini ya, yang manual. Oke, kemudian yang selanjutnya kalau kita ingin melihat before after-nya, kita bisa klik di bagian bawah sini. Y, ada tulisannya YY ya. Atau kalau misalnya kita mau lihat satu doang full hasilnya, kita bisa di sini ya. Di sini untuk melihat before after-nya ada beberapa tampilan, ada seperti ini. Kemudian kalau kita klik lagi seperti ini, before after. Kemudian kita klik lagi ada atas bawah. Kemudian kita klik lagi atas bawah tapi nyambung. Dan kemudian balik lagi ya. Tapi saya biasanya menggunakan tampilan ini ya. Jadi kita pakai yang ini dulu ya. Tampilan biasa dulu. Dan sekarang kita ke sebelah kanan sini. Di sini yang di atas ini ada histogram. Histogram itu fungsinya untuk memonitor semua warna yang ada di layar. Jadi kalau bagian atas ini terang dan bagian bawah sini gelap berarti. Oke, kemudian di bawah sini ini fungsinya beda-beda ya. Kalau ini untuk crop, ini untuk menghilangkan spot ya. Misalnya ada titik gitu ya, yang kita nggak mau, kita bisa hilangkan pakai ini. Dan kemudian ini red eye correction. Kalau kalian foto potret manusia gitu ya. Kemudian kita pakai bliss, biasanya dia matanya tuh berubah merah kadang-kadang. Jadi untuk menghilangkan kita bisa pakai ini. Tapi di sini fotonya nggak ada orangnya, jadi kita tidak perlu ini. Kemudian ini untuk menambahkan filter gradient ya, graduated filter. Ini juga mirip-mirip ya, bedanya kalau ini tuh garis ya, kalau ini lingkaran. Dan kalau ini brush, sama ya, fungsinya 3 ini. Kemudian kita ke bawahnya lagi, di sini ada banyak ya, kita tutup dulu. Oke, ini ada banyak ya. Pertama kita pakainya basic biasanya. Jadi basic ini untuk mengatur dasar dari semua ini ya. Kemudian baru kita lanjut ke bagian bawahnya. Jadi kita masuk ke basic dulu. Di sini WB ini tuh white balance ya. Jadi ini kalau kita lihat ini 52.000 Kelvin dan tintnya itu plus 18. Dan saya jarang ya geser-geser ini. Saya biasanya pakai yang white balance selector ini. Kemudian saya cari bagian yang saya rasa itu warnanya abu atau hitam. Contohnya ini ya. Oke, di sini agak warm ya jadinya. Saya mau jadinya cool, jadi saya kurangin aja. Oke, sepertinya di sini cukup ya. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada tulisan auto. Auto itu otomatis dia bakal ngesesuaiin sendiri ya, tapi biasanya kurang sesuai dengan keinginan kita. Ini ya jadinya seperti ini. Saya kurang suka hasilnya. Jadi kita balikin aja lagi, Ctrl Z. Kemudian kita lihat ke bawah sini ya. Di sini exposure. Exposure itu untuk mengubah terang gelapnya seluruh bagian dari fotonya. Kita double klik untuk balikinnya. Kemudian kontras. Kontras ini untuk merubah perbandingan yang terang dan yang gelap. Jadi semakin tinggi semakin jauh ya. Kita bisa lihat di histogram sini. Kalau semakin rendah kontrasnya, dia bakalan semakin dekat ya yang gelap dan yang terang. Dan kalau kita naikin kontrasnya, dia bakalan tambah jauh. Oke, kemudian di bawah sini ada highlights. Highlights itu untuk mengatur bagian yang terang ya. Kemudian shadow untuk mengatur bagian yang gelap. White itu untuk mengatur bagian yang paling terang. Dan black itu untuk mengatur bagian yang paling gelap. Di sini saya mau ngurangin ya. Di sini karena ada merah-merahnya nih. Ini merah-merah ini tandanya terlalu terang ya. Kita bisa nonaktifkannya lewat di histogram sini. Kita klik. Tapi saya biasanya tetap aktifkan untuk melihat bagian mana yang terlalu terang. Karena kalau terlalu terang biasanya detailnya itu nggak kelihatan ya. Tapi itu karena langit doang, jadi nggak terlalu dipikirinnya detailnya. Tapi nggak apa-apa, kita kurangin aja white-nya.
Nih lihat, kalau kita kurangin itu bakal ikut berkurang juga ya. Kemudian highlightsnya juga kita kurangin dikit aja. Oke, di sini sudah hilang ya. Sekarang saya rasa bagian ini nih kurang gelap, tapi di sini ada bagian yang terlalu gelap. Jadi kita naikin dulu blacknya, dan kita turunin shadownya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Dan sekarang kita ke bawahnya ya, presence ini. Di sini kita bisa lihat clarity. Saya juga bingung jelasinnya kayak gimana. Tapi kalian bisa lihat sendiri. Kalau clarity-nya kita naikin semakin tajam ya warnanya. Kalau kita kurangin tuh semakin ngeblur gitu warnanya. Tapi tidak sepenuhnya ngeblur ya. Kayak saya bingung jelasinnya gimana. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, di sini saya mau kurangin aja ya dikit clarity-nya, biar background-nya ini terlihat lebih blur. Oke, di sini cukup. Kemudian vibe balance. Vibe balance ini fungsinya sama ya, sama saturation. Dia sama-sama mengangkat warna ya. Bedanya kalau vibe balance ini dia mengangkat warnanya itu di temperaturnya. Jadi kalau kita naikin, nah ini terlihat lebih cool ya. Soalnya tadi saya atur dia di cool temperaturnya, lebih dingin. Kalau saturation dia bakal ngangkat warnanya, warna pink ini lebih keangkat ya. Dan warna hijaunya juga seperti ini. Kalian bisa lihat bedanya. Ya. Tapi di sini saya mau naikinnya dikit aja. Nah, kalau kebanyakan jadinya jelek. Ini cukup, saturationnya juga dinaikin segini cukup. Oke, basics udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bawah sini dulu ya, HSL. Dan tone curve ini saya lewatin karena biasanya saya gunakan ini di akhir. Jadi kita langsung aja ke HSL. Di sini kalian bisa lihat ada BW, ini artinya black and white. Ini untuk membuat gambar hitam putih ya. Kita bisa klik aja, otomatis bakalan jadi hitam putih. Tapi saya tetap inginnya berwarna ya. Jadi HSL itu hue, saturation, luminance. Hue itu untuk merubah titik warna ya. Kemudian saturation itu sama seperti di atas. Bedanya ini mengangkat warnanya per warna ya. Ada red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta. Kemudian luminance itu buat terang gelap warnanya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita pakai hue, kita bisa pakai ini ya. Adjust hue by dragging in the photo. Kita klik aja dan kita arahin ke bunganya. Misalnya kita mau arahin ke ungu, kita turunin seperti ini. Jadinya lebih ungu. Atau misalnya mau lebih merah, kita naikin berarti. Lebih pink ini jadinya. Atau bisa juga kalian atur sendiri, lihat lewat di bawah sini ya. Di sini warna bunganya agak magenta. Jadi kita naikin aja magentanya. Kan jadi warnanya lebih pink. Tapi saya mau naikinnya dikit aja. Oke, segini cukup ya. Sudah terlihat lebih pink. Kita bisa lihat before after ya. Ini sebelum, ini setelah. Kemudian saturation ini untuk mengangkat warnanya. Kita juga bisa pakai ini. Kita angkat sedikit warnanya. Warna bunganya ya. Oke. Ini udah keangkat ya warna bunganya. Mungkin segini cukup. Saya kurangin dikit. Oke. Ini udah cukup ya. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke luminance. Luminance ini fungsinya untuk mempercerah warna ya. Saya mau bikin warna ini lebih cerah. Warna bunganya. Ini kita naikin aja ya. Otomatis terlihat bakalan ganti ya warnanya. Bakalan tambah cerah. Kalau kita turunin bakal tambah gelap. Ya, saya maunya terang.
Oke, saya maxin aja. Dan saya rasa di sini hijaunya kurang hijau ya. Jadi saya mau ubah hue di hijaunya, greennya ini. Oke, di sini udah. Oke, ini udah cukup hijau. Dan kalau kita lihat di sini ada kuning-kuningnya. Jadi saya mau menghilangkan kuning-kuningnya. Saya turunin saja di saturation-nya. Oke, sudah tidak terlihat kuningnya. Tadinya terlihat kuningnya seperti ini. Saya hilangkan. Oke. Dan ya, kita langsung aja lanjut ke bawahnya. Bawahnya kita ke split toning, ini saya jarang pakai. Tapi intinya ini untuk mewarnai highlights dan shadow-nya. Kemudian details ini untuk sharpening-nya. Jadi sharpening itu untuk mempertajam. Semakin tinggi semakin tajam. Tapi biasanya saya biarkan ya. Saya maininnya di noise reduction-nya biasanya. Jadi kalau kita dekatkan ke sini, di sini kita bisa lihat seperti ada titik-titik. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita naikin noise reduction-nya, bahkan terlihat ya bedanya. Tapi saya tidak mau jadi full, karena kalau full biasanya jadi jelek, seperti ini ya. Kecuali kalian emang mau bikin model seperti ini ya. Tapi saya balikin aja. Saya atur segini aja cukup. Oke. Dan color ini kalau kita kurangin, dia bakalan terlihat warna seperti red green blue-nya. Saya kurangin seperti ini. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya terlihat ya beda warnanya. Tidak sebagus seperti ini. Oke, kemudian lens correction saya juga jarang pakai. Tapi mungkin ini berguna ya, distortion. Dia bakal bikin cembung atau bikin cekung. Dan kemudian transform ini saya juga jarang pakai. Tapi ini kalian bisa pakai juga. Misalnya kalian mau bikin lebih lurus. Tadinya kita foto gedung dari bagian bawah. Kita bisa lurusin seperti ini ya. Tapi saya juga jarang pakai. Dan kemudian efek ini saya sering pakai ya kalau efek. Jadi ini fungsinya untuk memberi vignette. Saya sering dengarnya orang bilangnya itu vignette, cuman saya bacanya vignette ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya bacanya gimana. Tapi ya seperti itu. Kalau kita naikin samping-sampingnya jadi putih ya. Seperti ini. Kalau kita turunin jadi bakalan gelap. Saya maunya gelap ya. Segini cukup. Dan kemudian midpoint-nya ini untuk mengatur titik tengahnya. Jadi biasanya saya turunkan fadernya dulu. Biar kelihatan ya buletannya. Kemudian midpoint-nya saya turunin. Ke tengah sini. Ini udah cukup. Kemudian fadernya saya balikin lagi. Dan otomatis di bagian sini lebih terang ya daripada bagian yang lainnya. Oke, kemudian di bawahnya sini ini ada grain ya. Grain itu untuk menambah noise ya. Tapi saya biasanya kosongin aja. Karena saya nggak mau ada noise di sini. Oke, kemudian lanjut ke bawahnya. Kamera calibration. Di sini saya juga jarang pakai, tapi ini fungsinya mirip seperti hue saturation tadi. Bedanya ini cuma ada red, green, blue. Dan kita bisa atur tint shadow-nya. Oke, sekarang baru kita ke tone curve.
Kalau kalian lihat di sini bagian gelapnya ada banyak ya sini. Ada biru-biru di sini. Kita bisa naikin. Kita bisa aturnya lewat sini ya. Kita naikin aja seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Kita bisa lihat before afternya, kita matiin di sini. Nah, ya. Oke. Mungkin ini udah cukup buat saya. Sekarang saya crop aja. Saya maunya untuk post IG, jadi saya pakainya perbandingan 1:1. Saya ketengahin. Oke, ini udah lumayan tengah. Oke, ini udah ya, udah cukup saya rasa. Dan kita lihat dia fadernya itu di efeknya ini dia bakalan ikut ya. Jadi kita ulang lagi. Kita naikin dikit. Dan fadernya kita balikin lagi. Oke. Jadi ini sudah jadi. Sekarang kita masuk ke export ya. Di sini tidak ada save ya. Dia bakalan langsung kesimpan. Jadi nggak usah ribet-ribet untuk nge-save. Kita langsung aja export. Kita bisa langsung klik kanan di gambar sini. Atau di bagian bawah sini ya. Kita pilih export. Kemudian export. Kita bisa pilih filenya di mana. Kita bisa choose folder later atau specific folder, atau juga bisa juga same folder as original photo. Saya biasanya pakai ini. Dan kemudian untuk membedakan namanya, saya tambahin file namingnya di sini custom setting. Saya tambahin edit. Jadinya hasil namanya seperti ini ya, DSC0194 strip edit. Oke, langsung aja kita ekspor. Dan kalau kita lihat di file explorer tadi, otomatis dia gambarnya udah ada di sini. Dan ini hasilnya. Oke, mungkin segitu aja sedikit pembahasan mengenai aplikasi Lightroom tadi dari saya. Mohon maaf bila ada salah, selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Sobat Editor.